Jadi yang record ini yang masuk dalam kamera nih. Nyalain kamera nih. Nanti video kita saya posting di YouTube. Yang belum, mana nih? Adi Sulaksono, Pandu Firmanto, lagi Bagasya, Andika Rizky, Randy. Halo? Ya. Saya mau ngucapin selamat sore atau selamat siang. Oh iya, sudah sore ya kayaknya. Oke, saya belum memulai ya teman-teman ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Randy. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Apa kabarnya nih di siang ini? Baik ya, sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Sehat ya? Saya sedikit apa ya? Sedikit agak kurang sehat setelah vaksin itu jadi lesu, tangan ini jadi kram. Hari ini vaksin ketiga. Kita di tengah. Semoga ini tidak berlangsung lama. Semoga saya bisa perform. Oke teman-teman, kita jumpa nih ya, jumpa di perkuliahan dasar rekayasa perangkat lunak di RPL ya, dasar rekayasa perangkat lunak, bukan DPL ya. Kalau DPL itu KKN, dosen pembimbing lapangan. Jadi ini pertemuan pertama kita untuk semester genap ini ya. Walaupun di siakas saya ini belum di-plotting ya nama-nama dosennya. Teman-teman mungkin ngecek siakat tapi belum ada nama dosennya. Tapi di sen awal di saya pengampu untuk kelas ini. Jadi satu semester ini pelaksanaan perkuliahan saya akan mengampu dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan perkuliahan kelas ini. Jadi intinya kita akan bersama ya, kurang lebih satu semester ini atau 5 bulan ke depan, sekitar Mei akhir dari semester ini ya. Saya rasa teman-teman sudah kenal ya kita? Sudah kenal saya belum? Sudah pernah ketemu kah kita? Beberapa nama kayaknya sudah pernah kita jumpa ya. Ada yang dari TPB saya ngajarnya. Ya enggak? Siapa lagi nih? Adi Sulaksono ya jelas satu kelas dengan saya dengan saat di TPB dan beberapa lagi lainnya ya. Nah, kita satu prodi ya teman-teman ya. Nah, kita satu prodi teknik informatika. Kalau kode nama saya AAF itu berarti Aidil Afriansa. Kita di gedung D215 ya. Itu sedikit perkenalan dengan saya ya. Ini teman-teman rata-rata semester berapa nih? Semester berapa ya? Semester 4, Pak. Semester 4. Ya. Semester 4. Oh ya. Itulah kenapa ada beberapa nama yang sudah sering saya sebut ya. Ada yang saat TPB kelas saya? Sini. TPB PKS. Belum. Ada, Pak. Ada. Siapa namanya? Saya Pak Randy Prayoga, Pak. Oh iya, Randy. Masih keriting aja rambutnya.
Belum lurus. Kabarnya sehat ya. Setelah 1 semester nggak jumpa kita. Di semester ini kita jumpa di perkuliahan di RPL. Teman-teman sudah ngentri semua ya. Ini satu nama yang sudah mengentri kelas RD. Namanya RD Fitriansa, namun belum divalidasi dosennya. Ini nanti minta validasi bisa. Dan beberapa nama ada yang permasalahan jadwal nggak dengan kelas saya sore ini jam 3. Tidak ada jadwal yang bentrok, teman-teman? Nggak ada ya? Apa? Gimana, Marisa? Bisa semua ya? Aman ya? Sebelum kelas ini ada perkuliahan lagi kan? Sebelum jam 3 ini teman-teman ada perkuliahan nggak? Karena kita lihat program itu di sebelah saya ada dosen yang lagi ngajar juga nih. Aduh. Kayak puzzle lah ya. Sebelum ini teman-teman ada perkuliahan? Ada, Pak. Baru selesai 2.40 ya? Jam. Iya. Oh. Ya, itu mau menawarkan agar bisa geser. Karena jam 5 itu udah sore sekali. Dekat jam 5 ya maksudnya. Oke. Kalau ada ya tidak masalah, tidak kita geser. Saya kira jam 1 atau jam 2 teman-teman tidak ada kelas. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, gimana? Sebelumnya saya ada kelas Pak, PKN. Kelas PKN, Pak, Pendidikan Kewarganegaraan, sebelum kelas ini. Di jam berapa? Bentrok jadwal gitu? Jam 1 sampai jam 2.40. Sejauh ini ada masalah? Nggak bentrok jadwal yang bersamaan ya maksudnya? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Kalau aman jadwalnya bisa teman-teman ikuti, ya tetap join di kelas ini ya. Tapi kalau jadwalnya bersamaan, jamnya bersamaan, Anda join di 2 Meet, itu baru teman-teman urus di PRS. Oke, teman-teman sudah semua join di Google Classroom ya. Nah, di Google Classroom ini saya telah membuat link Zoom dan link presensi itu untuk satu semester ini. Jadi kita join di mana? Kita jumpa di mana? Nah, ya melalui link Zoom ini ya. Teman-teman juga presensi juga melalui Google Form ini ya. Jadi saat ini si akad kita lagi belum di-voting untuk nama dosennya ya. Sehingga saya belum bisa share QR code-nya. Nanti kalaupun sudah bisa QR code, kita usahakan presensinya melalui Google Form dan QR code. Nah, nanti kalau teman-teman ambil absensi, pastikan share screen-nya, print screen-nya ambil yang memuat tanggal dan jamnya. Dan ingat jangan salah isi data diri. Seperti itu ya. Oke, salam kenal teman-teman semuanya untuk yang baru pertama jumpa kita semester ini. Dan untuk yang sudah ya kita jumpa reuni lagi kelas perkuliahan ini. Nah, itu ibaratnya itu kalian jadi dengan saya kita santai tapi pasti ya teman-teman ya.
Jadi jangan tegang juga. Kalau tegang juga nggak masuk juga materi gitu. Saat perkuliahan teman-teman boleh bisa untuk berdiskusi ya. Ada yang ditanya silahkan tanyakan. Saya share screen ya. Kenal dengan saya sudah pengantar. Yang itu yang memori ya, jadi ya Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa yang terlihat? PPT deskripsi RPL, Pak. Ini ya? Saya punya 2 layar nih soalnya. Bentar. Screen saya mana ya yang saya pilih? Tunggu ya. Bentar. Bentar. Oke, sorry. Ada 2 slide ternyata. Lihat teman-teman slide saya. Lihat, Pak. Lihat ya. Ini saya nggak slideshow karena saya ingin lihat teman-teman. Saat ini yang tampil apa nih? Ada 2 layar kan? 1 ya? 1 PPT, Pak. PPT dasar rekayasa pangkal lunak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini nanti slide akan saya share ya teman-teman di akhir pertemuan ya. Jadi selama semester ini ada mata kuliah dasar rekayasa pangkal lunak. Ini adalah mata kuliah dari kelompok keilmuan RPLSI ya.
rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi. Jadi ini masih dasar ya teman-teman sebelum kita merancang sebuah proyek software atau sistem perangkat lunak di bidang informatika. Ini deskripsinya, deskripsi mata kuliah kita. Dasar rekayasa perangkat lunak atau sering disebut DRPL. Mata kuliah ini mata kuliah wajib. Ya, jadi teman-teman kan ketika nyusun kurikulum atau melihat highlight kurikulum kan Anda menginput mata kuliah wajib terlebih dahulu. Ya. Nah, dan ini salah satu mata kuliah yang wajib yang harus Anda ambil. Ya. Entah minat, entah di mana minat Anda di kelompok keilmuan. Tapi ini mata kuliah yang wajib, hal yang dasar yang harus anak informatika tahu dalam merancang perangkat lunak itu apa saja yang dibutuhkan, requirement-nya apa, toolsnya apa. Nah, dan ini yang akan kita bahas di materi perkuliahan ini. Nah, dosen pengampu kita itu ada Ibu Hira, adalah beliau selaku koordinator prodi dan penanggung jawab mata kuliah ini. Jadi beliau adalah berada di kelompok keilmuan rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi. Jadi kita tim pengampu ini berkoordinasi teman-teman ya. Walaupun ada 4 kelas dan ada berapa dosennya? 6 dosen. Masing-masing satu kelas itu dipotkan ada dosennya. Setiap materi itu akan sama rata. Yang disampaikan, slide yang disampaikan, dan slide yang diberikan itu kita bahas. Apa yang disampaikan minggu ini, apa yang dikerjakan minggu ini, itu dibahas. Ini ada Ibu Hira, ada Pak Hafiz yang saat ini sedang tubel, ya, tubel S3-nya, tetapi beliau masih dipotong untuk ikut ngajar, tetapi di kelas RB ya, RC. Dan saya sendiri, ada Pak Mugi, itu kelas RB, Pak Radinka, kelas RA, dan Pak Daniel Rinaldi. Ini dosen-dosen yang mengampu mata kuliah kita. Nah, Anda memilih kelas RB ini berarti saya adalah penanggung jawab untuk mata kuliah ini di kelas RT. Jadi kita koordinasinya di sini. Di kelas RB ini. Nah, tujuan dari materi ini, tujuan dari mata kuliah ini ya teman-teman ya, jadi memberikan pengetahuan keilmuan tentang RPL atau rekayasa perangkat lunak secara lengkap. Jadi sebelum kita belajar bahasa pemrograman, membuat proyek ya, ini adalah pengetahuan dasar tentang rekayasa perangkat lunak. Seputar itu lengkap. Ini hal yang dasar sebelum kita membangun sebuah software yang kompleks. Nah, perancangannya itu kita pelajari di sini. Step-stepnya. Layaknya sebuah rumah, sebuah bangunan, fondasi-fondasi rumahnya, bahan-bahannya, itulah yang dipelajari di sini. Ya. Kemudian tujuan yang berikutnya memberikan pemahaman metodologi rekayasa perangkat lunak skala kecil sampai skala menengah. Pemahaman metodologi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman mengambil tugas akhir nanti kan ada memuat metodologi. Nah, metodologi yang tepat untuk proyek tugas akhir yang Anda buat. Ataupun nanti Anda sebagai pengembang dari sebuah sistem. Nah, metode itu sangat dibutuhkan dalam setiap tahap proses tahapan-tahapannya itu. Dan itu yang harus teman-teman tahu. Metode yang tepat untuk skala kecil, untuk skala besar. Karena yang membedakan baik itu skala besar ataupun skala kecil, itu bisa dipengaruhi oleh waktu, biaya, prosesnya. Ya. Proyek-proyek yang berskala besar itu misalkan ya skala di
negara kita Indonesia. Kalau skala-skala RT, RW ataupun tugas akhir ya skala kecil itu terbatas. Saya minum ya, biar nggak serat saya ngomong. Teman-teman kalau mau minum silakan saja. Tapi asal jangan meninggalkan perkuliahan saat jam perkuliahan. Ini terlihat besar ya teman-teman ya. Jadi tujuan khusus dari materi ini, teman-teman diharapkan memahami pengertian perangkat lunak, perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Oh ya, perangkat lunak itu yang bentuk soft file ya, bentuk software. Kemudian memahami posisi rekayasa perangkat lunak dalam rekayasa sistem. Posisinya di mana dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi sebuah sistem itu tidak ucuk-ucuk langsung jadi sebuah sistem. Saya mau membuat sistem presensi, saya mau membuat sistem rekam medik. Bukan, posisi RPL itu ada di dalam siklus dalam perancangan perangkat lunak. Mulai dari initiating, kemudian mengumpulkan kebutuhan di sini. Kemudian memahami berbagai proses siklus hidup perangkat lunak. Jadi bukan makhluk hidup ya, siklus dari tahapan-tahapan perangkat lunak. Ya, mengenai sirotul mubtuha, ya kan? Paham ya? Lagi nelpon nih kayaknya. Lanjut kita ke memahami rekrutmen kebutuhan. Nah, rekrutmen kebutuhan ini sebelum kita membuat sebuah sistem kan pastinya rekrutmen kebutuhan ini bukan rekrutmen tenaga kerja, rekrutmen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah sistem ini. Misalkan data presensi. Yang dipresensi itu adalah karyawan ataupun mahasiswa. Atributnya apa saja? Komponen-komponennya apa saja? Itu rekrutmen kebutuhannya. Sebuah perangkat lunak dan dapat memodelkan dalam beberapa pendekatan. Dia ada dimodelkan metodenya dengan pendekatan yang mana yang pas. Jadi itu harus matang. Begitupun teman-teman ketika membuat tugas akhir, membuat proyek itu kan ditanyakan modelnya bagaimana, metodenya yang mana. Itu yang harus pas. Kemudian memahami konsep perancangan dan dapat menerapkannya di dalam perancangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah. Tujuan yang berikutnya, teman-teman memahami perancangan arsitektur yang dapat menerapkan dalam perancangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah. Jadi konsep perancangan hingga merancang arsitekturnya. Jadi sebuah sistem itu yang dirancang itu sebuah sistem yang kompleks, akan diperlukan database, diperlukan alurnya di mana, itu yang dirancang di sini. Oke, tujuan khusus, banyak sekali tujuannya. Tujuan khusus yang berikutnya, peserta diharapkan memahami perancangan level komponen perangkat lunak yang dapat menerapkannya dan dapat menerapkannya dalam perancangan perangkat lunak skala kecil hingga besar. Jadi disebutkan sering tidak lupa skala besar dan skala kecil. Jadi levelnya, komponennya, atributnya kan diukur ya, yang tepat ya. Ketepatan itu harus dipahami. Kemudian memahami perancangan antarmuka. Di sebuah sistem itu kan kita merancang antarmuka karena perancangan dari sebuah sistem itu kan bukan hanya kita saja yang akan menjalankan sebuah sistem itu. Antarmukanya itu adalah orang yang akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Mengetahui beberapa faktor kualitas perangkat lunak dan memahami pentingnya kualitas perangkat lunak.
mengetahui beberapa teknik pengujian perangkat lunak. Ya, jadi sebelum diimplementasikan perangkat lunak itu diuji, diimplementasikan. Nah, pengujiannya itu apakah fungsinya berjalan, efektif tidak sebuah sistem itu diuji. Ya, metode pengujiannya juga di dalam TA Anda, di dalam tugas akhir atau proyek-proyek Anda nantinya metodenya apa, metode perancangannya apa, kemudian metode pengujiannya apa. Nah, kita menggunakan metode dan ketentuan dalam setiap tahap. Nah, dalam perancangan perangkat lunak. Nah, ini lanjut ke rekayasa perangkat lunak. Itu banyak sekali ya teman-teman. Ya. Ini yang dituang di dalam tugas akhir. Seperti ini ya. Ya, peta materi keilmuan RPL. Jadi ini adalah kelompok keilmuan kita, rekayasa perangkat lunak. Tugas akhirnya, baik teman-teman memilih PBO, kemudian matematika diskrit, logika informatika, logika algoritma dan struktur data, dan probabilitas statistik. Ini adalah mendukung untuk keilmuan kita. Kenapa sih saya harus belajar matematika? Kenapa sih saya harus belajar logika? Ini adalah yang harus teman-teman matangkan konsep logiknya, ya. Sehingga luarannya itu ke manajemen perangkat lunak, ke proyek perangkat lunak itu ada perhitungan yang pas, transisinya pas. Kemudian sehingga bisa melahirkan juga sistem informasi berkaitan dengan basis data, ya kan perangkat lunak. Anda merancang perangkat lunak pasti membutuhkan sebuah basis data dan sebuah sistem. Ini Anda membutuhkan basis data itu tempat penyimpanan, ruang penyimpanan dari basis sistem itu. Nah, ada di RWL kita belajar interaksi manusia dan komputer. Kenapa harus ada IMK? Karena IMK ini adalah interaksi antara manusia, user yang akan menggunakan sistem kita dengan komputer. Diharapkan dalam merancang sebuah komputer, sebuah sistem yang user friendly, yang mudah digunakan, yang tidak menggunakan. Karena kan sistem pada dasarnya kita dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, ya kan? Melakukan aktivitas yang berulang-ulang dan dengan komputer. Ini contoh deskripsi persoalan pengelolaan jadwal penerbangan domestik. Nah, dan ini deskripsinya sebuah instansi koordinasi Bandar Udara Nasional mengolah seluruh jadwal penerbangan domestik. Nah, di sini deskripsi persoalan ini permasalahannya. Ada jadwal-jadwalnya, ya. Ada kode pesawatnya, jam penerbangan. Ini penjadwalannya kalau kita manusia melakukan penjadwalan manual, lama-kelamaan akan tidak akan benar, tidak akan baik, ya. Ya namanya manusia ya melakukan hal yang berulang-ulang cenderung akan melakukan kelalaian, ada human error. Nah, kalau sistem dibuat itu kan melakukan hal itu saja tugas. Dia diprogram di awal dan dia melakukan hal tersebut berulang-ulang pun tidak akan salah. Asalkan saat pengujian, saat rancangannya benar sesuai dengan requirement kebutuhan, sesuai dengan sistem yang dibutuhkan, dan pengujian yang baik. Ya. Sehingga bisa menghasilkan penjadwalan penerbangan yang baik, yang bagus, yang dibutuhkan.
Jadi masalah penerbangan itu ada penjadwalannya ya melalui sistem. Tidak ada penjadwalan itu melalui apa Microsoft Excel ya. Kalaupun masalah delay dari sebuah penerbangan itu masalah eh, pesawatnya ya, ataupun masalah cuaca. Nah, ini contoh bagaimana primitif sebuah program dihasilkan dalam proses penyelesaian RTL yang dimaksud. Ya, ini dari permasalahan penerbangan tadi. Ini tahapan-tahapan permasalahannya. Jadi buat sebuah program Pascal, membaca data penerbangan, menyimpan data penerbangan. Nah, jadi dilakukan step by step. Nah, jadi ya dari sistem itu kan membaca urutan dari sebuah tahapan sampai ke setelah membaca penerbangan, menyimpan data penerbangan, menambah, mengubah, ya. Itu tercatat di dalam sebuah sistem. Ini contoh untuk penyelesaian permasalahan yang ada di penjadwalan penerbangan. Nah, masalah penjadwalan ini memang hal yang kompleks dan rumit ya. Kalau di prodi kita masih penjadwalan kelas perkuliahan itu masih manual ya. Karena jumlah mahasiswa yang banyak. Pak, Ya, gimana? maaf Pak, Gimana? Putus-putus ya? Sinyalnya. Kabur ya? Halo? Izin Pak, PPT-nya jadi kecil Pak. Itu jadi kecil yang mana ya? Ini tampilnya satu atau banyak ya? Banyak Pak. Nah, kalau gini terlihat ya? Oke, seperti itu. Ini terlihat sedikit besar, besarkah? Terlihat Pak. Kelihatan. Oke, itu untuk contoh penyelesaian persoalan untuk penjadwalan penerbangan. Ya. Jadi ini contoh studi kasus. Kemudian di dalam RPL itu merancang sebuah tahapan logik yang dijalankan oleh komputer. Tahapan itu ya yang kita buat di RPL. Perancangan-perancangan itu yang disusun oleh dalam penyelesaian masalah dengan RPL. Namanya juga rekayasa perangkat lunak. Jadi sebelum perangkat lunak itu dibuat ya perancangannya itu alurnya dipelajari di sini. Lanjut. RPL ini layaknya kalau teman-teman belajar matematika diskrit itu di materi graf. Perhitungannya matematika kan adalah ilmu pasti dan keterurutannya jelas ya dalam penyelesaian sebuah masalah. Nah, contoh sebagian kecil penyelesaian program dengan memanfaatkan teori graf. Jadi alur simpulnya yang mana, keterurutan. Nah, setelah simpul 1, simpul 2, dan simpul ketiga, keempat. Jadi ini keterurutan dari setiap tahapan. Ya, dan perhitungannya jelas. Nah, ini contohnya jika X dibaca dan file perulangan dan ada percabangan kemudian membaca. Nah ini maksudnya ada alur logika, alur tahapannya yang jelas. Jadi ini dibaca oleh yang akan dibaca sebuah. Begitupun Anda belajar matematika diskrit ya. Nah, peta-peta keilmuan ini mendukung materi untuk rekayasa perangkat lunak ataupun ketika Anda akan merancang perangkat lunak.
Anda harus matang di PJO. Pemrograman berorientasi objek, Anda harus matang matematika. Jadi ini beberapa mata kuliah yang diwajibkan, wajib. Kalau Alpro, algoritma, struktur data, nah ini wajib, mata kuliah wajib. Sehingga bisa menghasilkan Anda merancang sebuah sistem informasi. Nah, ini kalau MPTI, manajemen proyek perangkat lunak, proyek PTI ya, proyek perangkat lunak ya. Ini teman-teman sudah selesai di perkuliahan rekayasa DRPL ini. Ya, dasar rekayasa perangkat apanya ini seperti ini. Baru teman-teman di manajemen proyek perangkat lunak Anda memanajemen waktunya, kemudian sumber dayanya ya. Ini balik lagi ke slide ini. Ini permutasi, kombinasi, proposisi. Ini ya dipelajari di materi apa? Ini dipelajari di matematika ya. Ini dipelajari di matematika di script. Introduction learning, deduction learning, ya, teori himpunan, dan pilihan solusi yang tepat yang terbaik. Nah, banyak kemungkinan alternatif solusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Jadi melatih alur pikir logiknya. Kalau logik ini otak kiri ya. Kemudian batasan-batasan constraint. Ya. Ini sebuah ilustrasi atasan Anda, saya mau Anda membuat program untuk membantu orang cari kendaraan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, mencari kendaraan untuk membantu orang dan mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya harus punya alur. Anda harus cari mobil, kemudian Anda harus tahu tempat tujuan, ya, itu ya. Ini sebuah contoh sederhana, contoh simpel. Jadi ketika Anda diberikan tugas seperti ini, pasti Anda harus tanya-tanya. Menggunakan kendaraan apa? Tempatnya di mana? Lokasinya mau di mana? Lokasinya di mana? Yang dijemput, diantar di mana? Itu yang dipelajari juga di RPL. Tahapan seperti itu dalam perancangan membuat sebuah sistem. Kemudian teman-teman lanjut ke program harus mudah dipakai, ya kan? Merancang sebuah sistem ya, program harus mudah dipakai. Jadi perhitungannya tepat tidak program ini dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau program itu tidak bikin ribet, ya itu tidak dibutuhkan. Contohnya harus mudah dijalankan, tidak membosankan, banyak yang suka, sehingga berani membayar mahal. Sehingga perusahaan untung, sehingga tahun depan pun kita bisa menambah karyawan baru. Ini perintah bos. Jadi Anda harus membuat program, yang kuning ini ya, harus mudah dipakai. Sebuah sistem itu kan harus user friendly ya, harus bisa digunakan oleh semuanya kan yang pengguna sistem itu. Dan kita informatika adalah pengembang dari sistem tersebut, software tersebut. Ya. Harus mudah dijalankan dan tidak membosankan. Nah, misalkan ini sering salah contoh yang sering salah diartikan. Nah, membuat pendataan, membuat sistem menampilkan data informasi saja, tetapi konteksnya tidak lebih dari sebuah
sebuah blogger misalnya. Nah, itu semua masalah itu membosankan. Untuk apa buat sistem kalau hanya untuk menampilkan informasi berita? Tentunya Anda harus pikirkan hal yang lebih bisa dilakukan dari sebuah sistem yang Anda buat. Mengelola data kan seperti itu. Mudah dijalankan, tidak membosankan, dan banyak yang suka, banyak yang menggunakan sebuah sistem. Sehingga berani membayar mahal. Jadi sistem yang kompleks yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, vendor-vendor ataupun investor yang akan menggunakan sistem Anda tidak akan sungkan untuk membayar. Merancang perangkat lunak itu kalau yang kompleks sangat mahal teman-teman ya. Sehingga perusahaan untung, sehingga tahun depan kita pun bisa menambah karyawan baru. Itu untuk instruksi dengan pengembang dari sistem atau tim IT-nya. Biaya tidak boleh lebih dari 10 juta rupiah waktu kamu 3 bulan. Jadi dalam merancang perangkat lunak itu 3 bulan instruksinya tidak lebih dari 10 juta. Dan itu tahapan ini dirancang di FP. Dalam merancang sebuah sistem tersebut, ada tahapan-tahapannya, ada perkiraan biaya, perkiraan waktu, itu dia. Dipilih metode yang pas. Ya, kan jadi sebuah sistem itu memilih metode itu kan berdasarkan skalanya, skala besar, skala kecil, jangka waktunya itu yang kita pikirkan. Ya. Oh iya, program harus bisa jalan di komputer, di handphone, juga di tablet. Ini instruksi. Jadi Anda merancang sebuah sistem tersebut, rancang pemukanya, sistem tersebut bukan hanya berjalan di browser, tapi di smartphone pun harus bisa diakses. Itu dibahas di perancangan perangkat lunak ini, dibahas di perkuliahan ini. Ya. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanya? Kenapa makin kesini makin ini ya, makin matiin kamera ya? Saya di sini 2 device, saya melihat Anda. Oke, lanjut ke lingkup bahasan. Lingkup bahasan materi kita. Pindah di mana nih? Oke, lingkup bahasan kita adalah pendahuluan software dan software engineering, software dan sistem. Jadi perbedaan ada materi tentang software dan software engineering itu apa, software beda antara software dan sistem itu apa. Nah, model proses in agile development, kemudian kebutuhan, requirement, kemudian analisa. Ini lingkup di pembahasan di RPL ya, yang dibahas di RPL itu software, sistem, kemudian model prosesnya, analisisnya, baik analisis pemodelan pendekatan infrastruktur, dan sampai berorientasi kepada objek dari sistem yang kita buat itu. Tentunya sebelumnya ada requirement, kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan kita buat. Requirement ini adalah kebutuhan. Komponen apa saja, atribut apa saja yang dibutuhkan. Itu yang dirancang. Misalkan Anda membuat sistem presensi. Aktor-aktor apa saja yang terlibat di sana. Ada aktor mahasiswa, ada aktor dosen, admin. Itu yang disebut atribut. Nah, di perancangan itu harus punya konsep perancangan. Karena membuat sistem itu tidak seperti menggambar asal
asal pena kita mau berjalan kemana, bukan. Membuat sistem itu harus punya perencanaan yang jelas. Tahapannya, alurnya kemana. Setelah ini diinput, data ini tampil kemana, disimpan di mana. Dan data setelah disimpan, data ini terintegrasi dengan atribut yang mana. Seperti itu. Kemudian perancangan arsitekturnya, level komponennya, perancangan antarmuka. Nah, ini yang dibahas, antarmuka, perancangan dengan pendekatan terstruktur, perancangan dengan pendekatan berbasis objek. Nah, ini yang dibahas juga di lingkup di RPL. Nah, dan setelah perancangan, ya, pengujian dari sistem tersebut. Nah, inilah beberapa lingkup bahasan yang akan kita bahas di semester ini. Nah, dasar rekayasa perangkat dari sistem Anda, ada model proses, ada kebutuhan, ada analisis, ada perancangan sampai ke pengujian dari perangkat lunak tersebut. Ini lanjut, ini komponen nilai, komponen penilaian teman-teman ya. Komponen nilai ini ada kuis, ya, jadi kuisnya tidak terjadwal. Tidak terjadwal seperti maksudnya di sini pada minggu ke-8 jelas ya, minggu ke-8, minggu 16 itu ada UTS, ada UAS. Kalau kuis itu konsep di sini adalah dadakan ya, tapi teman-teman sudah tahu ritmenya, misalkan ritmenya di minggu ke-7 itu ada kuis seperti itu ya. Kuisnya tidak ada jadwal khusus saat materi berjalan, atau saat materi berjalan maksudnya materi pertemuan 6, setelah materi pertemuan di 50 menit berikutnya adalah kuis. Ataupun setelah kuis masuk materi. Bukan satu hari kuis full, enggak. Seperti itu tidak terjadwal khusus karena materi kita ya, semester ini harus tersampaikan karena sebelum teman-teman ngambil mata kuliah lanjut berikutnya ini sangat dibutuhkan. Ya, kalau kita lewat 1 minggu ataupun ada hari libur, kita agendakan pergantian perkuliahan, ya, agar sama rata dengan kelas-kelas yang lainnya. Ada UTS itu 25%, ini bukan minus 25% ya, tapi poin, maksudnya poinnya 25%, UASnya 25%, dan kehadiran minimum 11 kali pertemuan untuk bisa mengikuti UAS. Ya, dari 16 pertemuan, 5 pertemuan aja yang Anda dapat. Jangan juga 5 pertemuan itu Anda bablas di sebelum UTS ya. Sebelum UTS berarti hanya 2 pertemuan, sudah itu UAS Anda. Komponen-komponen penilaian dalam mingguan Anda tidak tercukupi. Ada tugas mingguan, ada kuis, jangan sampai seperti itu. Jadi minimum pertemuan ini secara keseluruhan sampai UAS. Ini penilaian tidak ada susulan dan pengumpulan tugas praktikum, kuis dan ujian. Jadi tidak ada susulan dalam pengumpulan tugas ya. Oke, teman-teman, biasanya kalau ada jadwal UTS atau UAS, teman-teman tahulah ya, itu adalah masa ujian, masa UAS, masa kuis, masa UTS, UAS, ataupun kalau tidak ada berhalangan, kenapa sih tidak mau kuliah? Rugi. 1 minggu tidak join, Anda ketinggalan materi dengan teman-teman yang lain. Jadi, tapi apabila berhalangan atau ada sakit atau ada yang keluarga kita tertimpa musibah, ya mau gimana lagi ya, itu
tidak bisa kita hindari. Itu ujian. Nah, itu bisa melaporkan untuk ujian susulan. Itu saya persilakan. Misalkan Anda ada sakit nih, Anda melampirkan surat keterangan dokter, ya, itu diperbolehkan untuk ujian susulan. Tetapi ketika Anda, wah saya Pak, ketika ujian saya ke pasar, ketika ujian saya menemani kakak saya wisuda, itu bukan hal yang urgent. Tidak ada toleransi bagi penyontek pekerjaan apapun jika terbukti langsung mendapatkan nilai I. Jadi berlakulah jujur ya teman-teman. Dan saya lebih menghargai orang-orang yang jujur. Ya. Saya suka orang yang jujur. Ketika Anda pun ada permasalahan ataupun ada kesalahan, ya namanya itu adalah proses belajar. Itu saya lebih menghargai. Perhatikan juga tata cara dan etika perkuliahan yang ada di peraturan akademik dan kemahasiswaan. Ini ITB ini adalah karena Ibu Hira dari ITB ya, ITERA. Jadi ada peraturan perkuliahan. Misalkan saat daring, Anda menyalakan kamera. Ketika jadwal perkuliahan Anda join, tata cara etika itu bagaimana berkomunikasi, itu tetap kita junjung ya. Itu budaya kita yang baik, jangan kita tinggalkan. Jadi kita juga jangan juga hanya belajar, tetapi etikanya no. Jadi itu adalah semua proses pembelajaran. Ini peraturan kuliah. Ini peraturan kuliah teman-temannya. Saat ini ditetapkan kuliah daring. Jadi kita tidak ada kepastian untuk kapan pertemuan tatap muka. Ya. Oh, teman-teman juga nampaknya nyaman juga di rumah ya. Lagi bisa dihandle di daring, tampaknya tidak masalah. Tidak ditutup kemungkinan akan luring, ya. Tidak menutup kemungkinan. Itu ini sesuai dengan peraturan di kementerian ataupun di kampus kita. Ya. Jika kondisi membaik, kondisi ini kondisi pandemi saat ini, ataupun mungkin syarat-syarat berikutnya Anda setelah vaksin ketiga ya. Ini tahap saat ini kita rekan-rekan dosen telah vaksin. Saya baru pagi tadi baru selesai vaksin. Saat ini merasakan pegel-pegelnya. Ini buku pegangan. Ini buku pegangan ini adalah referensi kita. Tetapi ilmu itu terus berkembang ya. Banyak ini materi yang membahas tentang software engineering, rekayasa perangkat lunak, silakan diekspor lebih dalam. Ya. Makin kaya Anda banyak referensi, makin anteng atau enak Anda belajar. Silakan. Ini tidak untuk kemungkinan untuk belajar dengan referensi yang lain. Ini untuk perkuliahan kita, ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanya. Ini pendahuluan ya teman-teman yang jadi tujuan dari pertama keilmuan. Kenapa kita harus belajar RPL, ya, apa saja yang terkait, dan inilah yang kita bahas. Ini adalah ruang lingkup ya, pendahuluan untuk pengantar perkuliahan kita di RPL. Ada yang ditanya? Paham jauh ini teman-teman? Raihan? Merisya? Rendi Prayoga? Rahma? Ini benar-benar beberapa nama anak PTB yang saya ampu dulu ya. Ada yang ngecek? Oke, lanjut. Paham ya teman-teman ya? Paham jauh ini? Sinyal saya bermasalah ya, putus-putus ya?
Paham ya? Bisa kita lanjutkan ya. Jadi ada slide berikutnya. Ketika Anda setelah paham yang ini, kita lanjut ke materi. Materi pertemuan pertama kita akan membahas sorry. Ini terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, bisa kita lanjutkan ya materinya. Lumayan banyak, 45 slide. Semoga bisa kita sampaikan. Nah, ini dasar dari RTL. Jadi jangan kita hanya menyebutkan RTL aja, perangkat lunak atau sistem. Nah, ada dasarnya, ada tahapannya. Overview ataupun gambaran sekilas tentang lingkup di RTL itu software, ada ciri-ciri ataupun karakteristik dari perangkat lunak itu sendiri, software itu, dan perancangan perangkat lunak, software engineer. Dan ini poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ya. Oke, lanjut. Sebagai gambaran, teman-teman. Jadi perangkat lunak ini dirancang dan dibangun oleh seorang atau software engineer. Software engineer jadi dibuat, dirancang atau didesain oleh software engineer. Dia untuk Anda yang membuat perangkat lunak. Kemudian software ini atau perancangan perangkat lunak ini digunakan oleh employee one of society. Jadi oleh orang banyak. Jadi bukan hanya engineer-nya atau pengembangnya, dan yang akan menggunakannya pada dasarnya adalah user, masyarakat. Kemudian software ini menyangkut dalam perjalanan budaya kita. Jadi akan membantu pekerjaan kita di bidang commerce, dan perdagangan, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Jadi sistem itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan teknologi itu terus berkembang, dan kebutuhan akan sistem itu terus meningkat, ya. Apalagi saat pandemi ini, ya. Suatu hal yang tidak terbayangkan di dahulu, bagaimana berbelanja bisa online, lebih praktis, ya. Kemudian pesan makanan bisa online, itu dari sistem perangkat lunak yang dirancang. Itu merubah kebiasaan kita dari hal yang manual ke sebuah sistem, ya. Kemudian next, poin yang berikutnya, software engineer atau perancang perangkat lunak ini memiliki kewajiban untuk merancang perangkat lunak yang handal dan membantu pekerjaan orang. Dalam hal ini tidak merepotkan. Ya. Dibuatnya sebuah sistem itu adalah memudahkan manusia, tidak membuat sebuah masalah baru. Ya. Kemudian yang berikutnya, poin 1, 3. Poin yang kelima, software engineer ini melihat perangkat lunak, view komputer software. Jadi dirancang komputer ini terdiri dari program, kemudian dokumen, ada data requirement, ada desain, ada build up dari sistem tersebut. Jadi dalam merancang sebuah perangkat lunak, ya, software engineer ini
membutuhkan cakupannya terdiri dari dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan itu ada ini sistemnya untuk mengelola data apa. Data requirement-nya, atribut-atribut atau komponen-komponen yang dibutuhkan atau aktor-aktor yang terlibat. Kemudian didesain. Sistem itu setelah dirancang, dianalisa requirement-nya, didesain ya, tampilannya, alurnya, kemudian dibuild atau dijalankan dan diuji. Ya. Kemudian yang terakhir, overview software ini, user atau pengguna dari software itu akan memperhatikan apakah sebuah sistem perangkat lunak ini memenuhi harapan sesuai dengan ekspektasi atau untuk dan memudahkan pekerjaan yang kompleks untuk menyelesaikan tugas-tugas kita manusia, tugas dari user yang menjalankan sistem tersebut, ya, seperti itu. Ini overview untuk perencanaan. Ini gambarannya, important. Pertanyaan penting, mengapa penting untuk perangkat lunak itu? Ya, perangkat lunak. Pertanyaan yang sering datang. Mengapa sih perlu waktu yang lama untuk merancang perangkat lunak itu sampai selesai? Jadi perancangan perangkat lunak itu kan adalah sistem yang dirancang dari overview tadi ya, untuk memudahkan pekerjaan kita manusia, alurnya jelas, kemudian tidak merugikan. Ya. Jadi rancangan perangkat lunak itu harus matang, di setiap tahap itu harus dianalisisnya, kebutuhannya. Ya. Itu menyangkut waktu perancangan, menyangkut cost, ya, biaya yang tinggi. Ya, karena sistem yang andal ini membutuhkan biaya yang mungkin dari perangkat arsitekturnya dan softwarenya. Kemudian mengapa kita tidak dapat menemukan semua masalah tersebut sebelum kita memberikan perangkat lunak kepada pelanggan kita. Jadi itulah kenapa kita tidak langsung ada di dalam sebuah masalah itu sebelum dia mengalami sebuah masalah error, ya. Itulah kenapa kita memberikan software itu perlu berkomunikasi dengan customer. Ya. Kenapa sebuah masalah itu harus berkonsultasi dengan customer? Karena mereka yang akan menjalankan sistem, ya. Kemudian mengapa kita mengapa kita menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk maintenance, untuk memelihara dari sebuah program yang ada. Ya, jadi mungkin kan sebuah sistem itu doang ataupun crash ataupun sebuah sistem yang kita buat itu belum memenuhi kan ekspektasi. Jadi itu ada pengembangan, pemeliharaan. Ya. Perlu agar bisa menyelesaikan kebutuhan yang akan datang. Misalkan sebelum pandemi, sebuah software yang ada itu belum ada fitur untuk presensi COVID. Nah, sekarang sudah ada presensi COVID. So, untuk pemeliharaan itu untuk menyesuaikan kebutuhan yang akan ada. Nah, mengapa kita terus kesulitan mengalami permasalahan dalam mengukur progres dari sebuah perangkat lunak? Ya, kenapa permasalahan yang berdasarkan ini? Karena kesalahan ataupun kurang tepatnya dalam pemilihan metode. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting tentang engineer, seorang perancang perangkat lunak. Mengapa waktunya lama? Itu harus dijawab. Bagaimana selesainya? Bagaimana perkiraan biayanya? Bagaimana
menemukan sebuah permasalahan, bagaimana batas waktu untuk penyelesaian sebuah permasalahan pemeliharaan, ya, dan mengapa harus mengukur progres dari perancangan pembangunan perangkat lunak tersebut. Oke, lanjut ke ini definisi. Definisi dari apa itu software. Jadi kita jangan hanya menyebutkan software itu adalah perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak itu adalah program komputer, prosedur, dan kemungkinan dokumen data yang terkait dengan pengoperasian sistem komputer. Nah, itu software ya. Jadi kan kalau perangkat lunak ya, kalau Anda ingat materi dahulu-dahulu, ya, perangkat lunak itu ada sistem operasi, ada aplikasi ataupun software. Nah, jadi ini program atau software itu adalah program komputer yang prosedur dan memungkinkan dokumentasi pengelolaan datanya untuk dioperasikan di sistem komputer tersebut. Ya. Ini definisi EAAA Grand Glossary of Software Engineering Technology. Ya. Ini definisi dari software. Definisi lainnya, software itu terdiri dari instruksi. Ada program komputer yang ketika dijalankan memberikan fitur, fungsi, kinerja ya yang diinginkan, ya performa. Menjalankan sebuah instruksi. Ada struktur data yang jelas, ya kan? Memungkinkan program memanipulasi informasi secara kompeten atau memadai. Dokumentasi ini menjelaskan operasi dan penggunaan program dan penggunaan dari program. Jadi ini definisi jika software itu dipecahkan komponen-komponen. Jadi software itu terdiri dari instruksi, ada struktur data yang jelas, ada dokumentasi karena data yang diolah. Nah, operasi dari data yang diolah. Dokumentasi disimpan ya, diproses ya kan. Berikutnya karakteristik dari perangkat lunak itu adalah produk ataupun sebuah produk yang akan memberikan informasi. Produk ataupun perangkat lunak yang akan menghasilkan sebuah informasi sistemnya. Kemudian software itu adalah dirancang bukan untuk diproduksi, ya. Jadi tidak ada penjualan software. Jadi software itu dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan. Anda beli software di Shopee, tidak ada Shopee jual software. Tapi software yang polnya sesuai dengan kebutuhan pengguna yang ada. Yang ada itu jasa penyedia yang membuat sebuah aplikasi. Itu yang disediakan. Oke, berikutnya software itu warehouse ya, dan tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk ya. Kemudian industri ini bergerak maju dan konstruksi untuk perancangan perangkat lunak ini berbasis komponen. Namun kebanyakan most software perangkat lunak ini masih dibuat custom, dirancang oleh seorang engineer. Ini karakteristik dari software ya, di custom. Jadi tidak ada software itu langsung jadi ini beli software untuk presensi. Tapi
tidak sesuai dengan kebutuhan, atributnya tidak ada. Seperti itu ya. Itu kenapa software itu dirancang bukan untuk diproduksi. Memang dirancang jika pun kita ada yang membutuhkan, itu adalah sesuai dengan perancangan yang dibutuhkan. Kayaknya Anda mengukur sebuah baju, membuat jas, Anda mau bajunya bentuk apa, desainnya seperti apa, seperti itu. Tapi baju kalau yang di pasaran ya memang sudah ada ya. Ini software, lanjut ke software. Domain ataupun yang lingkup dari aplikasi perangkat lunak ini adalah perangkat lunak itu sendiri, software, aplikasi perangkat lunak, application software, engineer, atau teknik dari perangkat lunak itu, embedded system, dari sistem itu yang harus ditanam, perangkat lunak tersebut, kemudian produk lain software. Jadi perangkat lunak ini sebuah produk dan termasuk perangkat lunak entertain. Jadi yang hiburan. Ini domain yang ruang lingkup yang ada di perangkat lunak. Ya, web application. Ya, itu beberapa jenis untuk aplikasi perangkat lunak. Kemudian aplikasi berbasis seluler, itu software juga ya. Di smartphone Anda, itu perangkat lunak ya. Perangkat lunak artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah produk dari software ya. Di sini ada carilah perbedaan di antaranya dan contoh. Jadi ini adalah domain atau lingkup dari perangkat lunak itu sendiri, macam-macamnya. Ini produk-produknya. Nanti Anda teman-teman cari perbedaan di antara contoh-contoh. Saya rasa perangkat lunak itu bagaimana bentuknya, aplikasi itu bagaimana ya. Yang dikatakan aplikasi, yang dikatakan aplikasi web, aplikasi berbasis seluler. Ya, aplikasi seluler ini aplikasi yang bisa berjalan di smartphone tentunya ya. Kemudian software engineer. Rekayasa dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, ini adalah teknik perangkat lunak itu adalah untuk membangun prinsip dari teknik mendapatkan perangkat lunak yang bisa diandalkan dan efisien dengan cara yang ekonomis, economical manner. Jadi engineer itu atau dalam rekayasa perangkat lunak itu adalah teknik untuk membuat kebutuhan sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang efisien, tepat guna, dan ekonomis yang bisa berguna. Ya. Kemudian software engineer ini adalah perangkat lunak atau software aplikasi yang dengan pendekatan yang sistematis, ya, yang sistematis, disiplin, ya, kuantitatif terhadap pengembangan dan pengoperasian yang sudah digunakan, dan maintenance untuk pemeliharaan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, ini untuk teknik software engineer ini mencakup proses, ya, manajemennya, metode teknik dan alat yang digunakan. Ini lingkup dari software engineer. Ya. Jadi mulai dari teknik manajemennya, metode tekniknya, dan metode atau alat untuk membuat dari software engineer perangkat lunak itu sendiri. Ya. Nah, ini kayaknya sebuah rumah. Nah, ini contoh ya, contoh ilustrasi. Ini sama halnya yang dilakukan di
DRPL ya teman-teman. Tahu ya? Ini sebelum kita membangun rumah, kita itu membuat sketsa rumah. Dapurnya di mana, ruang tamunya di mana, tamannya di mana, ruang keluarganya di mana, ya. Itu ada ukuran berapa luas kamar, berapa luas dapur. Itu dirancang, didesain. Desain itu adalah alur-alur dari ataupun diagram atau apa ya? Diagram tahapan kalau disamakan di sebuah sistem desainnya. Desain sistemnya itu alur sistemnya apa yang dilakukan. Kocaknya. Nah, kemudian di build up kalau bangunan itu dibangun ada mendirikan fondasi, tukang yang bekerja. Sama. Kalau di software persamaannya kita proses coding dari sistem tersebut, diketik di coding. Nah, dari rumah jadi produk rumah yang sudah siap pun. Ya, itu persamaannya dengan software. Ya, dari perancangan tersebut. Ya, itu dengan sistemnya. Sistem dirancang alur tahapan sistemnya, di coding. Di coding ini, di build up ini ada proses coding, ada testing, ya, sampai produk itu jadi dan siap diimplementasikan oleh users. Paham ya? Kenapa software engineer itu ya? Tahapan dari rekayasa pangkat lunak itu ya, dasar rekayasa pangkat lunak itu, kayaknya membangun sebuah rumah, Anda punya sketsa rumah, Anda mengerjakan pembangunan, dan sampai proyek itu jadi. Jadi tidak langsung kita sebagai pengguna sistem, saya mau buat sistem presensi, langsung jadi. Nah, presensi itu ada tahapan. Nah, ini yang dibahas di RPL. Oke, lanjut ke software engine. Software engineer layernya. Nah, ini layernya ya. Layernya, teman-teman, teknik lapisan tahapan. Teknologinya ada tools atau peralatan yang dibutuhkan. Kemudian ada metode, ada proses, dan ada fokus yang berkualitas. Quality fokusnya. Ini akan dijelas lagi di slide-nya ini. Nah, jadi tiap tahapan ini tahapan ini tidak bisa berdiri sendiri, masing-masing memiliki ketergantungan antar tahapan, antar lapisan. Misalnya alat bantu atau tools ini, case tools adalah contoh relation tools berbagai jenis IDE ya. Seperti Visual Studio, Eclipse, NetBeans. Ya, jadi ini tools yang digunakan, IDE yang digunakan. Anda mau buat web, berarti Anda gunakan bahasa pemrograman HP. Kemudian IDE-nya apa? Ketika Anda merancang aplikasi Android, berarti IDE-nya apa nih? NetBeans kah? Atau Visual Studio kah? Nah, itu ya. Kemudian model. Ini ada, jadi ini diuraikan, ada model tata cara metodenya. Nah, tahapannya ini berikutnya. Ada proses, ada bentuk, dan quality, fokus pada kualitasnya. Nah, untuk alat atau toolsnya ini ada contohnya, contohnya nih. Nah, yang Anda gunakan, misalkan Anda telah belajar apa ya? Anda belajar pemrograman Android, mungkin tools-nya yang Anda gunakan Eclipse ya misalkan, ataupun Anda menggunakan Android Studio, Visual Studio, Android Studio ya. Itu adalah IDE. Ini kan tahu ya, ini tempat coding-nya, ini tempat metodenya, ini tampilan running-nya, running-nya. Nah, ini adalah salah satu tools-nya ya. Apalagi nih. Nah, ini adalah case tools-nya.
sebelum merancang ya, seperti layaknya Anda membangun rumah, Anda mensketsa rumah. Sketsa rumahnya bisa, apa sih untuk sketsa rumah itu? Softwarenya itu. Nah, di aplikasi itu ada perancangan-perancangan seperti ini ya. Ada kelasnya, ini berbasis objek. Ada metodenya, ada triggernya ya. Ini merancangannya. Ataupun Anda merancang sebuah database, ada ERP, ada database-nya. Ini ada database untuk mahasiswa, ini database untuk data mata kuliahnya, ini database dosennya, ya. Nah, ini yang dirancang. Dia berhubungan dengan apa? Ini dirancang. Dia berhubungan dengan apa? Ini contoh saja ya. Ini contoh untuk case-nya. Nah, jadi setiap tahapan ini diuraikan di slide ini. Jadi lanjut ke metode ya, metode atau caranya. Nah, yang berikutnya ini di lapisan RPL atau di tahapan RPL ini adalah metodenya ini metode pengumpulan kebutuhan pengguna, orientasi tujuannya dari sudut pandang metodenya ini dan lainnya. Dari sudut pandangnya metodenya misalkan cara aturannya ya, dari sistem tersebut. Kemudian metode analisisnya terstruktur ya. Metode perancangannya terstruktur ya. Dari sebuah sistem kan sistem lanjut. Dan metode pengujiannya. Ya. Metode pengujian ini ya ada black box testing dan white box testing. Jadi ada dua jenis. Black box itu menguji fungsional dari sebuah sistem. Kalau white box ini pengujian untuk keefektifan dari sebuah sistem tersebut ditinjau dari struktur dari programnya, ya, fungsi dari programnya. Jadi ada yang programnya agak berat, lama, itu di white box. Kalau pengujian dari fungsinya berjalan, fungsinya menyimpan sistem tersebut, nah berarti itu black box. Oke, lanjut. Ini sama, ini membahas didetailkan dari setiap tahapan. Ya, teman-temannya. Nah, ini prosesnya, ada prosesnya. Nah, di sini seringnya pemilihan metodenya itu harus tepat. Nah, metode perancangan perangkat lunaknya itu. Apakah waterfall, ya, apakah increment atau spiral model, ataupun agile, ya, ataupun rapid application development. Nah, ini adalah model-model proses yang bisa kita pilih. Di antaranya saja ini. Nah, ini dipilih berdasarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari setiap tahapan model jenis-jenisnya ini pemilihannya harus tepat, ya, sesuai dengan kebutuhan, karena akan menyangkut biaya, waktu, lama pekerjaan, atribut yang terlibat, dan bagaimana proses tahapannya. Nah, ini yang kenapa harus tepat dalam pemilihan. Nah, ini ketika Anda merancang sebuah sistem ini ditanya menggunakan rancangan perangkat lunaknya menggunakan model apa, prosesnya bagaimana, apakah prosesnya waterfall atau air terjun. Ini prosesnya berarti tahu ya, proses air terjun itu kan turun temurun ya, atau bentuknya terstruktur ya, dari atas ke bawah. Nah, nanti kita bahas. Berikutnya ada fokus quality. Nah, fokus pada kualitas dari produk. Nah, ada Six Sigma, manajemen quality management. Dari perancangan dari produk itu fokusnya di mana? Kesesuaian dari kualitas dari produknya itu sesuai dengan kematangan dari sistem yang kita buat. Harus matang fokusnya, karena akan mempengaruhi kualitas dari sebuah software kita. Oke.
Ini case tools-nya ya. Sistem perangkat lunak ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan otomatis untuk kegiatan proses aktivitas di software perangkat lunak. Nah, sistem atau case system sering digunakan untuk metode yang mensupport case tools-nya ini dipilih berdasarkan metodenya yang support dari perancangan kita. Ya. Tools ini diproses dibutuhkan untuk aktivitas sejak awal dan sebagai persyaratan saat kita desain. Itu ketika Anda memilih case tools-nya. Anda merancang Android Studio, Anda berarti merancang sebuah perangkat aplikasi Android. Tools-nya yang digunakan itu apa? Apakah Anda menggunakan platform Android Studio atau Visual Studio ya, seperti itu. Ataupun gesturnya ada bahasa pemrograman apa? Lower, kasus yang rendah. Contohnya ini ada tools yang ini mensupport kemungkinan seperti pemrograman, debug, ya, testing. Ya, ini ya, kita merancang perangkat lunak itu kan menggunakan tools yang mana? IDE-nya yang mana? Ya. Ini ada pertanyaan lagi, apa kesimpulan yang diambil dari pengertian software engineering? Ini nanti Anda cari jawaban. Ya, lagi karena setelah disebutkan. Oke, lumayan banyak ya. Apa metode dari yang tepat untuk software engineering? Ya. Jadi pendekatannya yang terstruktur, pengembangan perangkat lunak ini termasuk model sebuah sistem. Ada notasi, ada rules atau aturan dari metode tersebut, ada desainnya, ya, arahan untuk desainnya, ada proses yang memandu kita, yang memberikan panduan kita. Itu kenapa kita harus memilih metodenya. Kenapa kita harus merancang sebuah perangkat lunak itu harus memilih metode. Ya, ini ya alasannya, jawabannya karena dengan pendekatan model itu akan membuat sistem kita secara terstruktur. Jadi mulai dari model sistem, notasinya, rules-nya yang harus diikuti sehingga ketercapaian sebuah produk itu berkualitas. Ya. Deskripsi model ini model yang mendeskripsikan tampilan yang akan menghasilkan sebuah produk kita. Rules, aturannya, kendala yang ditetapkan di sebuah sistem model. Jadi aturan dari sebuah sistem model, tahapannya. Recommendation, ya. Rekomendasikan tentang desain dari sebuah model tersebut untuk dipraktikkan. Panduan proses, kegiatan yang harus di-follow, yang harus dikerjakan. Seperti itu. Itu ya, kenapa kita harus memilih metode teknik sebuah perangkat lunak. Oke, lanjut ya. Ada yang ditanya sejauh ini? Ini kerangka proses perangkat lunak ini, framework-nya untuk proses engineering pembuatan perangkat lunak itu ada komunikasi. Ya, jadi sebelum merancang sebuah proses perangkat lunak atau software itu sistem analis yang bekerja, yang berkomunikasi dengan user yang akan menggunakan sistem tersebut. Ya, jadi ada sistem analis. Jadi sistem analis itu pekerjaan yang mendesain pekerjaan. Atau kalau di bangunan itu yang merancang desain bangunan. Kemudian dari sistem analis itu berkomunikasi dengan programmer. Baru programmer itu menerjemahkan dari hasil perancangan. Nah, kalau di bangunan itu arsitek
arsitek bangunan. Jadi dia hanya merancang bangunannya saja. Tata letak ruangannya, bagaimana sirkulasi udara, cahaya, itu arsitek bangunan. Tetapi dia tidak terlibat dalam membuat bangunannya seperti menyemen, mengecor, tidak. Itu yang kerjaan sistem analis. Kemudian perencanaan. Perencanaan itu ya membahas tentang cost, biaya, time, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Itu yang framework dalam proses perancangan atau kerangka dari sebuah perangkat lunak itu. Ada komunikasi ya pasti karena dia harus karena ada pengguna, ada perancangan, karena menyangkut biaya, waktu, ya, sumber daya, kemudian model, structure approach, pendekatan yang terstruktur dan pendekatan yang berorientasi objek. Pendekatan yang struktur karena akan membahas tahapan-tahapannya. Pendekatan yang berorientasi objek setelah berjalan bagaimana kesesuaian produk yang kita buat. Konstruksi ini mulai di coding, di testing. Konstruksi ini tahapan pembangunan. Kalau di bangunan tadi, di contoh pembangunan sebuah rumah, di coding dan testing ini adalah mengecor, kemudian menyemen itu yang dilakukan. Kalau di software itu coding dan testing dan deployment. Ya, jadi ini mengimplementasikan atau mendelivery software yang telah jadi ke pengguna atau customer yang akan menggunakan sistem yang dibuat. Ini ya tahapannya yang harus kita ingat ya, yang harus teman-teman pahami dari kerangka proses perancangan perangkat lunak. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi ini kerangka proses perangkat lunak. Ada komunikasi, ada planning, ada modeling, konstruksi. Kalau ini disamakan dengan perangkat dengan pembangunan gedung, pembangunan rumah, ya komunikasi ini antara arsitek bangunan dengan yang akan menghuni rumah. Setelah arsitek itu dapat informasi dari penghuni rumah, beberapa misalkan sirkulasi udara, pencahayaannya, luas setiap ruang, nah, dia baru berbicara dengan tukang bangunan tersebut. Setelah dapat, planning berikutnya akan menentukan biaya ini berapa biaya bangunan, biaya tukang, waktu pengerjaannya, sumber dayanya, berapa tukang yang akan terlibat. Di modeling, pendekatan struktur itu disampaikan lagi setiap tahapan proses pembangunan gedung tersebut. Lalu saat tahapan berorientasi objek-objeknya telah berdiri, saat belum finishing, ya, ini pendekatan lagi orientasi objek. Dan konstruksi, nah ini mulai pengerjaan, mulai mendirikan fondasi, ya, menyemen, mengeramik, itu sampai ke pengujian. Jadi pengujiannya di bangunan, apakah bangunan itu bocor, bagaimana saluran air, nah itu tesnya. Sampai ke penyebaran atau memberikan kunci hasil bangunan itu ke pengguna yang akan menghuni rumah tersebut. Nah, itu seperti itu ya sebuah sistem. Oke, ya lanjut ya. Oke. Jadi ini kerangka aktivitas tambahan. Jadi software itu dikontrol, proyek perangkat lunak itu mengizinkan tim perangkat lunak untuk menilai kemajuan terhadap proyek, rencana proyek yang dikerjakan, yang diperlukan untuk mempertahankan schedule atau rencana yang dibuat. Itu project control ya. Tracking and controlnya. Risk management, ini memanajemen risiko dari setiap bangunan. Menilai risiko ini setiap kan manajemen ya, manajemen untuk mempertimbangkan hasil dari proyek yang dibuat. Kemudian ada software quality assurance, SQA. Jadi
menjamin kualitas sebuah sistem tersebut. Jadi mendefinisikan, kemudian melakukan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan kualitas dari software tersebut. Teknik, tinjauan teknis meninjau produk kerja, teknis perangkat lunak, work product, dan untuk mengungkap dan menghapus apabila ada yang salah ataupun yang belum dilakukan untuk aktivitas berikutnya, next activity. Oke, sampai di sini. Oh, lumayan banyak ya. Oke, ini nggak banyak juga sih sebenarnya, ini karena ini diulang-ulang saja. Menser ini pengukuran, mengukur, mendefinisikan, mengumpulkan proses proyek dan ukuran produk yang dibantu di tim, ya, untuk memberikan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan stakeholder yang akan atau pemangku kepentingan yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian manajemen konfigurasi, mengelola efek dari setiap proses jika ada throughput ya, atau perubahan atau perbaikan. Kemudian usability management, menggunakan kembali atau manajemen yang mengalami kembali, mendefinisikan kriteria ya untuk penggunaan dari user tersebut untuk membentuk mekanisme untuk mencapai komponen yang tepat kembali. Jadi ada usability, jadi ini ada peninjauan kembali setiap tahapan. Kemudian ada work product representation and production, ini persiapan dan produksi dari sebuah produk. Ini mencakup kegiatan yang diperlukan untuk membuat kerja seperti model, dokumen, log form, dan daftar listnya. Jadi ini perancangan sebuah software itu ada beberapa tahap yang cukup panjang ya, seperti itu. Alasan prinsip inti dari praktik perancangan perangkat lunak ini adalah the reason all exist. Jadi banyak alasan kenapa ini harus dibutuhkan untuk memberikan nilai karena harus sesuai dengan pengguna dan case. Jadi ini agar tetap desainnya sederhana mungkin, tetapi tidak sederhana, tetapi karena memang dibutuhkan ya, itu maksudnya. Mempertimbangkan vision. Jadi visi yang jelas penting untuk menghasilkan proyek dari perangkat lunak tersebut. Ya, produk jadi produsen dan yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut open to the future, ini terbuka untuk pengembangan berikutnya. Ya. Kemudian plan, jadi rencana untuk dikembangkan kembali, dan berikutnya adalah think risk, yaitu menetapkan ide utama yang sesuai ya, untuk hasil yang lebih baik. Oke, banyak sekali ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanya? Baru masuk berikutnya. Oh iya, kita sudah habis ya? Sudah habis belum ya? Oh iya, sudah habis ya? Ada yang ditanya sejauh ini? Kita terus atau lanjut ya? Atau sebenarnya sedikit lagi? Oke, mungkin ini bisa saya lanjutkan di minggu depan ya, teman-teman. Bagaimana nih? Saya tengok.
Oke, sudah semua presensi? Sudah Pak. Sudah. Dari pembahasan ini ada yang bingung, ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ya, Setia Siragi. Enggak Pak. Kira paham ya? Jadi itu ya. Jadi Paham, Pak. ini oke, mantap. Terima kasih. Jadi yang kita bahas ini adalah baru ruang lingkup. Jadi memberikan pemahaman dasar kenapa kita belajar di RPL. Ya, posisi di RPL itu paham ya? Sekarang Anda paham posisi kenapa di RPL itu diperlukan dalam perancangan tangga lunak, ya. Jadi layaknya sebuah bangunan itu ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, begitu pun dari sebuah sistem. Karena sistem yang sudah jadi itu tidak bisa kita baru mau mau kita rubah alurnya. Berarti itu kita sama saja membangun ulang produk software tersebut. Kalau tidak ada yang ditanya, mungkin kita jumpa di apa lagi ini? Ini 2 SKS ya. Kita jumpa di minggu depan. Ya, di minggu depan di jam yang sama dan di link yang sama. Nah, berarti di channel yang sama ya. Oke, sudah semua absensi. Screenshot saya ambil. Nah, memang ini tidak saya buat WA group ya teman-teman. WA saya penuh nih di komunikasi kita. Saya minta 1 orang yang bersedia jadi ketua kelas yang terakhir. Ada yang bisa? Ada yang bersedia jadi ketua kelas sebagai penyambung bidang? Saya bersedia, Pak. Apa? Saya Riko bersedia, Pak. Riko. Oh ya, yang senama dengan saya ya, Riko. Oke, terima kasih untuk kesediaannya dan keberaniannya. Yang lain juga ya, tetap kita bisa bekerja sama. Oke, teman-teman, demikian untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat terus. Jumpa lagi di minggu depan. Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang hilang. Saya akhiri perkuliahan hari ini, pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore Pak. Sore, Pak. Sore Pak, terima kasih Pak. Yuk, mari semuanya, mari.